Oke, halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini kita akan membahas melanjutkan tentang 5 bank terbaik tahun 2019 dan 5 bank terburuk tahun 2020. Cuman kali ini saya tidak membahas yang terbaik dan yang terburuk. Kenapa? Karena kita dalam masa krisis lockdown begini juga nggak bisa nyoba ya. Cuman saya akan menintisarikan teman-teman bank yang performanya bagus dan bank performanya jelek semasa krisis ini ya. Jadi 3 bank yang performanya menurut saya paling bagus dan 3 bank yang performanya paling jelek selama krisis ini. Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Kita akan membahas sekarang adalah 3 bank yang performance-nya terburuk selama Corona 2020 ini ya. Bank nomor 1 adalah Bank CIMB. Ya, ini ketiga terburuk ya. Kenapa Bank CIMB ini performanya buruk? Karena beberapa kasus ada kasus penurunan limit ya. Kemudian beberapa case ya, selama Corona ini Bank CIMB ini terutama ketika kita beli di marketplace ubah cicilan ya, kita banyak sekali komplain. Kenapa? Kita ngerubah marketplace cicilan, kita beli barang kayak saya kemarin beli iPhone ya kan, kemudian rubah cicilan 12 bulan ya, padahal jarak saya gesek sama tanggal cetak itu masih 2 minggu ya kan. Tapi yang terjadi adalah apa? Bulan lalu ya kan, saya lihat loh, kok iPhone saya ditagihkan full. Nah, iPhone saya ditagihkan full nih. Dan saya komplain. Dan ternyata delay. Baru setelah itu tagihan billing bulan ini ya, baru dirubah cicilan ya. Jadi cicilannya delay semua. Banyak yang komplain, itu performanya nggak bagus ya. Kemudian berikutnya juga ada beberapa case Bank CIMB ini sedang naik turun limit ya. Turun limit, tapi nggak banyak ya. Tapi yang sangat mengganggu itu. Kemudian ada juga yang pembatalan cicilan sepihak. Terus kemudian ada juga, pokoknya sistem di Bank CIMB ini seputar belanja online, cicilan itu lagi bermasalah. Itulah kenapa saya ngomong performanya terburuk nomor 3 deh ya. Yang nomor 2 itu adalah Bank Danamon. Danamon beberapa case banyak terjadi penurunan limit, teman-teman, ya. Jadi dia banyak menurunkan limit kartu kredit, ya. Bahkan Danamon ini, teman-teman ya, dia juga problemnya sama mirip-mirip sama si AMB, ya. Bank Danamon banyak melakukan pembatalan sepihak cicilan, ya. Jadi contoh, saya beli handphone di Shopee, saya rubah cicilan 12 bulan, ya. Ternyata setelah saya rubah cicilan 12 bulan, kemudian beberapa saat kemudian, 2-3 hari kemudian, tiba-tiba saya terima SMS bahwa cicilan saya dibatalkan sepihak. Nah, ini terjadi Pak, banyak sekali. Ternyata ketika saya bertanya ke CS ya, ternyata di Bank Danamon itu ada peraturan tidak tertulis yang tidak pernah dikasih tahu ke customer kita ya, bahwa dia ada punya plafon cicilan, ada plafon full. Saya juga tahu ketika setelah telepon, oh Pak ini lebihin plafon loh, kan plafon saya masih banyak, oh ada plafon cicilan Pak. Nah, tapi ini tidak pernah dikasih tahu ke konsumen, tidak pernah ada. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Misal, kartumu limitnya 30 juta. Itu mungkin ada plafon yang bisa dirubah cicilan itu cuma 25 juta. Jadi enggak. Nah, ketika Anda beli barang senilai 30 juta, kemudian kamu rubah cicilan, karena di luar plafon cicilan, maka otomatis dibatalkan. Ini saya ngomongkan sangat merugikan kita sebagai nasabah, sebagai konsumen. Karena kan zaman corona ini kan kita beli sesuatu kayak contoh saya beli gadget, beli kamera begini kan. Daripada saya beli cash kan mending saya nyicil gitu kan, saya mikir kalau nyicil masih bisa lah ya. Nah karena kalau beli cash tuh duitnya kok gimana gitu kan. Nah tapi kan ekspektasi saya cicilan dan dia menyediakan cicilan. Nah tiba-tiba kok dibatalkan sepihak. Nah kan kita merasa dirugikan. Cuma di Indonesia itu kalau kita mau nuntut nggak bisa.
Dan kalau mau nuntut pun biaya pengadilan, gugat ya kan, pengadilannya apa segala ya nggak sebanding dengan nilai selisih cicilannya gitu teman-teman ya. Itulah kenapa saya ngomong Bank Mega itu adalah terburuk nomor 2. Tapi tenang aja ya. CIMB, Danamon, sorry ya kan, CIMB, Danamon itu terdua. Tapi yang paling buruk, saya ngomong terpaling buruk performanya selama corona ini adalah Bank Mega, yaitu bank favorit dari para netizen semua, yaitu Bank Mega. Bank Mega itu punya selalu tampil beda, gitu kan? Itu adalah slogan dari Bank Mega. Selalu tampil beda, ya. Kenapa? Debt kolektornya sudah paling serem, ya kan? Paling sadis, kata-katanya paling kasar, gitu ya. Bank Mega ini memang dilema. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya membuat sebuah video testimoni Bank Mega bahwa poin kartu kredit bisa digunakan untuk belanja gratis di Transmart, ya kan? Ya memang itu adalah satu poin plus yang saya bermanfaat, tapi dengan keburukan yang lain. Anda itu punya satu kebaikan, tapi keburukannya banyak kan, bikin ilfil. Dan saya selalu objektif teman-teman ya, saya tidak ada masalah apa-apa dengan Bank Mega, nggak pernah ada Bank Mega menjanjikan apapun, saya juga nggak pernah dibayar dari Bank Mega ya. Jadi murni objektif teman-teman, ada the good thing, ada the bad thing ya kan. The bad thing-nya Bank Mega yang paling mencolok adalah apa? Penurunan limit massal. Ya. Hampir semua limit diturunkan, hampir ya saya ngomong ya, sebagian besar lah turun, Pak. Bahkan lucu teman-teman ya kan, yang diturunkan tuh yang nggak kepake, yang kita santai gitu kan. Loh kan bagus toh, kita punya kartu kredit 50 juta, kita hanya pakai 10 juta. Loh itu kan artinya kita itu kan sebenarnya kan nasabah yang bagus. Kita nggak pakai over limit supaya apa? Supaya tidak macet, kita lancar. Tapi kenyataannya orang-orang baik ini malah limitnya diturunin. Nah, itu Bank Mega itu udah parah banget saya ngomong, parah banget ya. Yang nomor 2 adalah ya, Bank Mega ini saya agak kesel terutama beberapa hari ini. Kenapa? Terornya luar biasa. Loh kalau orang macet diteror wajar. Jadi singkat cerita, kartu kredit saya limitnya turun, jeder. Oke lah. Dulu saya biasa pakai cicilan, ya kan, bank nawarin cicilan, ya kan. Oke lah, saya okein lah. Walaupun bunganya paling mahal itu, 1,25% tuh Bank Mega itu, ya. Tapi ya udahlah, oke lah, telepon. Ya. Nah, ketika limit diturunin, kemudian saya telepon cicilan, saya mau bilang, saya nggak mau, gitu loh. Saya tolak, kecuali limitnya kamu naikkan lagi. Yang terjadi adalah apa? Ketika telepon saya tutup, jeder, ya kan, pagi gitu ya. Siang ada lagi yang telepon, Bank Mega lagi, nawari cicilan lagi. Saya tolak lagi. Sore, Bank Mega telepon lagi, cicilan lagi, tolak lagi. Ini ada kali kalau seminggu teman-teman ya. Miss call saya itu kalau 021 kebanyakan Bank Mega semua. Jadi di kontak phone book saya itu sebagian besar bisa bilang 90% tuh Bank Mega gitu loh. Ini kan kita nasabah yang lancar pun jadi nggak nyaman, diteror. Ini kayak punya pacar posesif. Ini kayak punya sugar baby posesif. Om udah transfer belum? Gitu kan, ditanyain pagi, siang, sore gitu kan. Lama-lama kita pelihara selingkuhan juga malas loh bro. Walaupun kamu cantiknya model kayak apa, tapi kalau nyeyelnya kayak begitu ya malas juga. Apalagi sama bank. Ini analogi ya, itu. Nah itu adalah bank yang performanya nggak bagus saya ngomong, ya kan. Nah sekarang kita imbangin, ya kita imbangin. Nah sekarang bank yang performanya bagus, urutan ketiga itu BCA, ya. BCA quite stabil, ya. BCA sangat stabil, nggak ada kendala apa-apa, ya kan. BCA itu nomor 3 lah, oke lah. Nah kenapa? Ya karena nggak ada kendala apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kasus limit diturunin, nggak ada pemblokiran sepihak. Artinya apa? BCA itu adalah kartu kredit yang tanpa keunggulan juga tanpa kelemahan. Dan saya posisinya salut lah Bank Mega, berarti Bank BCA ya. Bank nggak butuh duit ya. Ya jadi posisinya nomor 3 deh ya. Sebenarnya mau saya taruh nomor 2 tapi dia tanpa keunggulan gitu loh. Masalahnya Bank BCA itu tanpa keunggulan. Poinnya cuman bisa ya, yang unggulnya cuman poin. Dia bisa makan ke Pizza Hut, beli buku Gramedia, ya something like that lah. Tapi nggak ada keunggulan yang lain-lain lagi Bank BCA itu. Biasa aja gitu kan. Nah, itu BCA ya. Nah, kemudian yang terbaik nomor 2 ya.
Yang terbaik nomor 2 adalah BNI. Ya. Walaupun BNI itu kemarin sempat mau turun limit, ya. Walaupun BNI itu sempat mau turun limit, tapi kita kena prank. Banyak yang limitnya diturunin, seret, ya. Kemudian besoknya di SMS balik. Mohon maaf, tolong pengumuman yang kemarin diabaikan. Jadi kita kena prank sama BNI. Tapi BNI is quite good lah, dia cukup stabil, ya, nggak ada kendala apa-apa di BNI. Padahal BNI itu saya ngomong populasi penduduknya paling banyak itu. Tapi nggak ada komplain turun limit, nggak ada komplain kendala. Nah, cuman BNI ini ada satu kelemahannya. BNI itu adalah kemarin itu beberapa kasus, hati-hati ya. BNI, BRI, ya. Kelemahannya adalah apa? Ada beberapa case kemarin ketika nasabah saya sedang beli barang di Shopee ataupun di mana, dia telepon, ya, Jadi kan sudah OTP ya. Beberapa saat kemudian dia telepon menanyakan beli barang apa Pak, gitu kan. Nah, ada satu nasabah saya nggak ngangkat. Nah, ketika nggak ngangkat, ya kan, yang terjadi adalah kartunya langsung diblokir, gitu loh. Ya, nah. Kenapa terjadi seperti itu? Saya paham lah. Karena kebobolan data itu paling banyak memang BNI sama BRI. Pembobolan data ya. Jadi bagus pasca corona, tapi kalau saya ngomong untuk mengkeep data, BRI sama BNI itu harus belajar banyak. Karena rata-rata kebobolan itu pasti dari BNI, BRI, banyak sekali, terutama BNI. Nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Tapi selama corona stabil, ya. Saya salut sama BNI. Nah, yang terbaik, ya, menurut saya kartu yang terbaik itu tetaplah Mandiri lah, saya ngomong. Itu tak tergoyahkan ya, selama corona pun dia tidak berkembang. Ya mungkin untuk naik limit agak ribet, ya kan? Tapi nggak ada ceritanya turun limit, kemudian kendala transaksi apa segala, dia nggak ada. Jadi itu normal. Kalau yang lain tuh empat-empotan gitu loh. Kalau yang di tengah-tengahnya memang banyak kayak Bank HSBC, Citibank, ya, itu agak angin-anginan gitu loh, antara iya dan tidak gitu, ya. Tipis-tipis, selisihnya tipis-tipis teman-teman. Yang di tengah-tengah itu ya, mungkin ada yang tanyakan, Pak, Citibank bagaimana Pak, BRI, kemudian yang lain bagaimana? Tipis-tipis, hampir tidak ada kendala, tapi juga nggak ada kelebihan. Dan nggak seberapa solid juga. Jadi ini adalah kartu yang terburuk dan kartu yang terbaik performanya selama corona, ya. Saya tidak ngejudge, tidak membuli, semoga yang masuk di kartu terburuk terutama petugas banknya, bukan petugas ya, pejabat banknya bisa introspeksi diri. Saya memberikan feedback atas nama customer, ya. Dan yang bank performanya bagus, keep learning, cepat bagus ya. Dan bank yang tidak masuk ini ya manjakan customer, manjakan konsumen, ya. Kadang-kadang konsumen itu nggak perlu banyak-banyak kok teman-teman, ya. Cukup bikin promo yang bermanfaat. Kamu jangan zaman corona gini promonya umroh, ya nggak nyambung ya kan? Nah, oke. Semoga ini pendapat saya selama corona ini, dan nanti ketika corona sudah usai baru nanti kita akan bahas 5 kartu terbaik dan terburuk. Kalau sekarang sebentar, ya. Mau bahas agak ribet, kenapa? Pusing mikirin THR-an. Goodbye.